Hai guys, jadi sekarang kita mau bahas tentang bagaimana caranya kita menghitung resultan gaya gravitasi yang bekerja pada sebuah benda yang berada di antara dua benda lainnya. Jadi ada tiga benda yang tersusun segitiga. Jadi kita bahas di sini susunan tiga buah bendanya itu segitiga nih, jadi nggak cuma garis lurus doang gitu. Kayak gimana sih soalnya? Kayak gini nih kira-kira. Nah, di sini kita diminta untuk menghitung resultan gaya gravitasi yang bekerja pada masing-masing benda dalam sistem tiga benda. Nah, susunannya udah ada di sini nih. Benda 1 dan benda 2 terpisah sejauh 3 meter, benda 2 dan benda 3 terpisah sejauh 4 meter. Nah, langsung aja kita bahas soalnya ya. Misalnya di sini kita mau ngitung dulu resultan gaya gravitasi yang bekerja pada benda pertama. Ingat, interaksi gaya gravitasi itu sifatnya tarik-menarik, ya kan? Jadi si benda pertama ini akan ditarik oleh benda kedua, sehingga dia akan merasakan gaya ke bawah sini. Kelihatan lah ya. Ini F12. Jadi, gaya gravitasi yang bekerja pada benda 1 akibat benda 2. Terus, benda pertama juga merasakan gaya gravitasi akibat benda ketiga ini nih. Benda pertama akan ditarik ke arah benda 3. Jadi akan ada gaya yang arahnya ke sini nih. F13. Nah, kalau dua buah gayanya, gaya kan vektor ya. Kalau dua buah gayanya membentuk sudut satu sama lain, ini kan ada sudut di sini. Berarti resultannya nanti kita bisa hitung pakai sigma F. Ini sama dengan, ini besarnya ya. Besar sigma F akan sama dengan akar F12 ditambah F13 ditambah 2 F2 cos theta. Tetanya yang ini tadi. Nah, di sini kan kita nggak dikasih tahu ya tetanya berapa. Berarti nilai cos tetanya kita harus cek dulu dari panjang sisi-sisi segitiganya. Nah, pas banget di sini segitiganya siku-siku nih. Jadi kalau misalkan segitiga siku-siku, kalian bisa pakai cara yang akan saya jelaskan kemudian nih. Tapi kalau misalkan kalian nanti pakainya segitiga sembarang, kalian nggak bisa pakai cara seperti ini gitu ya. Kita cek dulu nih, ini garis putus-putusnya kan kalau kita lanjutin bisa jadi membentuk segitiga seperti ini kan. Dengan panjang sisi yang di sininya 3 meter, di sininya 4 meter. Nah, karena segitiganya siku-siku, udah jelas lah ya siku-siku di sini ya kan. Nah, ini siku-siku. Kita bisa cari panjang sisi miringnya menggunakan teorema Pythagoras. Panjang sisi miringnya ini akan sama dengan, kita namain apa ya, sisi miring M deh. M akan sama dengan akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 16 ya kan. Sama dengan akar 25 atau panjang sisi miringnya adalah 5 meter. Jadi kita peroleh di sini 5 meter. Nah, tetanya kan ada di sini nih. Ingat definisi, bentar dulu deh. Kita hitung dulu ininya ya. Sorry. Kita hitung dulu besar F12 dan F13-nya nih sebelum kita perlu nyari cos tetanya. F12 ini kan akan sama dengan G M1 dikalikan M2 dibagi R12 kuadrat. Sama dengan G. G-nya nanti kita masukin belakangan aja nilainya. M1-nya adalah 4 kg, M2-nya adalah 4 kg juga. Kemudian jarak dari benda 1 ke benda 2 ini adalah 3 meter. Berarti kita bisa peroleh 3 kuadrat. Ini semua langsung kita masukin karena semuanya sudah dalam satuan internasional ya kan. Kilogram satuan internasional, meter juga satuan internasional. Kalau misalkan massa bendanya dalam gram, berarti kalian nanti perlu ubah ke kilogram. Atau nanti kalau misalkan jarak bendanya dalam sentimeter, kalian bisa ubah ke meter dulu ya sebelum dikerjain soalnya. Ini akan sama dengan 16, 4 kali 4, 16, 3 pangkat 2, 9, 16/9 kali G. Ini nanti kita masukin belakangan ya nilai G-nya, biar lebih gampang lihatnya. Nah, terus kita punya F13 nih untuk benda pertama.
nilainya akan sama dengan Gm1 kali M2 dibagi, M3. R13 kuadrat. G, M1-nya 4, M3-nya 4 juga, dibagi R13, tadi 5 meter ya, kita udah dapat nilainya dari make teorema Pythagoras. 5 kuadrat sama dengan 4 kali 4, 16, 5 kuadrat, 25 G. Nah, kita balik lagi nih sekarang buat nyari nilai kosinus. Nilai kosinusnya, jangan lupa nilai kosinus itu apa? Cos theta akan sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping dari sudut ini adalah yang ini, ya nggak? Karena ini pas di samping sudutnya. Jadi, ini adalah sisi samping, ini sisi depan, ini sisi miring gitu kan. Sisi depan berarti kan sisi yang berseberangan langsung ke sudut. Dia kan saling berseberangan nih, jadi antara theta dengan sisi-sisinya nggak saling berhubungan. Tapi kalau misalkan samping, itu adalah sisi yang langsung nempel ke tetanya. Cos, itu kan samping per miring. Jadi, 3/5 berarti kan ya. Cos tetanya adalah 3/5. Nah, ini nanti nilai ini kita masukin ke sini nih. Oh iya, saya lupa. Ini harusnya kuadrat. Berarti, resultan gaya yang bekerja pada benda pertama, ini F1, sigma F1, ini akan sama dengan akar F12 kuadrat adalah 16/9G, 16/9G kuadrat, ditambah 16/25G kuadrat, ditambah 2 kali 16/9G, dikali, mana dia? 16/25G, dikali cos theta. Cos theta-nya adalah 3/5. Oke, sekarang kita kuadratin nih. Ini dikuadratin jadinya 256/9 G kuadrat ditambah 256 ini harusnya 81. 16/25 kali 25 itu 625 G kuadrat ditambah berapa nih ya? 1536/1125 G kuadrat. Nah, G kuadratnya nih karena sama-sama G kuadrat, jadi kita bisa keluarin dari akarnya. Jadi sama dengan G akar 256 dibagi 81 itu 3,16 ditambah 0,41. Nanti kalian coba bagi sendiri deh. Nilainya kira-kira segini nih. 1,36. Oke, berarti ini nanti akan sama dengan akar 4,93, G-nya jangan lupa. Ini nanti akan sama dengan 2,2G. Kalau kita masukin nilai G-nya yang 6,67 kali 10 pangkat min 11, itu nanti kalian akan dapatkan sekitar 1,5 kali 10 pangkat min 10 Newton. Ini untuk resultan gaya yang bekerja pada benda pertama. Terus gimana nih yang benda kedua? Yang benda kedua akan, kita cek dulu ya, berarti gaya gravitasi yang bekerja pada benda kedua. Benda kedua akan ditarik ke atas oleh benda pertama. Ini nih, dia akan ditarik ke atas ya kan? F21. Nah, benda kedua juga akan ditarik ke kanan oleh benda ketiga. Ini F23. Gitu ya. Nah, karena tadi kita udah dapatkan bentuknya segitiga kayak gini, di mana siku-sikunya di sini, ya kan? Nah, berarti antara F21 dan F23 ini dia udah siku-siku nih. Kalau siku-siku, kalian bisa langsung menghitung resultannya dengan menggunakan sigma F2, karena di sini kita menghitungnya massa benda kedua. Akar F21 kuadrat ditambah F23 kuadrat, gitu ya. Jangan lupa kalau gaya gravitasi itu dia kan sifatnya aksi reaksi ya, jadi F12 akan sama dengan F21 nih.
Tadi kita udah ngitung nih F12-nya berapa tadi? F12, mana F12? 16/9G ya kan? Berarti kita akan punya F21-nya 16/9G juga. Karena F12 sama dengan F21. Berarti di sini kita hanya perlu menghitung F23. Karena udah dapat F21-nya ya. F23 akan sama dengan G dikalikan M2 dikalikan M3 dibagi dengan R23 kuadrat. Sama dengan G, kita biarin aja G. Nanti kita masukin belakangan kayak yang tadi di awal. M2-nya akan sama dengan 4 kg. M3 juga 4 kg. R23 jarak antara benda kedua dan benda ketiga adalah 4 meter. 4 kuadrat. Jadi kita akan punya 16/16 G, ya kan? Atau sama dengan G. 1G gitu ya. Ini satuannya Newton untuk F23. Berarti untuk resultannya kita akan punya akar F21-nya 16/9G kuadrat ditambah G kuadrat. Nah, ini kan sama-sama G kuadrat, berarti G-nya bisa kita pindah ke... ntar saya kuadratin dulu deh biar kelihatan. Ini 256/81 G kuadrat, ya kan? Jadi kalau misalkan ada bilangan, ada koefisien, ada variabel gitu kan dikuadratkan, berarti kita kuadratkan dua-duanya. Koefisiennya dikuadratkan, variabelnya juga dikuadratkan. Ditambah G kuadrat. Nah, sama-sama G kuadrat nih, berarti G kuadratnya bisa kita keluarin dari akarnya, jadinya G. Yang di dalamnya 256/81 ditambah 1. Karena di sini kan sebenarnya masih ada 1 ya. Jadi nggak bisa hilang begitu saja nih, jadi tinggal 256/81, nggak bisa kayak gitu. Jadi di sini masih ada tetap 1 yang harus kita masukin di dalam akarnya. Sama dengan sama dengan akar. Biar bisa dijumlahin, kita ubah 1 jadi 81/81. 256/81 ditambah 81/81. Sehingga kita peroleh, kita pindahin ke sini ya. Sigma F2 akan sama dengan akar 256 ditambah 81 itu 337/81. Oh ya, jangan lupa di sini harusnya ada G. Sorry. Kita akan peroleh G akar 4,16. Kalau kalian bagi kira-kira akan dapat sekitar 4,16. Jadi kita akan punya 2,04 G. Ini untuk nilai resultan gaya yang bekerja pada benda kedua. Kalau kita masukin nilai G-nya yang 6,67 kali 10 pangkat min 11, kita akan peroleh sekitar 1,36 kali 10 pangkat min 10 Newton. Ini adalah resultan gaya yang bekerja pada benda kedua. Besar resultan gaya gitu ya maksudnya. Oke, untuk benda kedua sudah selesai. Coba sekarang kita kerjain yang untuk benda ketiga. Untuk benda ketiga, berarti gaya gravitasi yang dirasakan oleh benda ketiga kemana aja nih arahnya. Yang pertama, untuk interaksinya dengan benda pertama, berarti kan si benda ketiga akan ditarik ke arah benda pertama ya kan. Nah, besarnya F31. Karena tadi interaksi gaya gravitasi itu tarik-menarik. Kemudian benda ketiga juga akan ditarik oleh benda kedua. Berarti arahnya kemana? Ke kiri. Nah, gini kan, F32. Nah, coba kalau kita gambarin di segitiganya kan, gini nih kira-kira. Ini F32, it's miring. Ini F31, tetanya yang ini. Ini tetanya. Teta gitu ya. Tadi ini berapa? 3 meter, ini 4 meter, ini 5 meter kan? Berarti untuk yang benda ketiga,
cos theta-nya berapa dong? Cos theta, tadi ingat cos theta itu adalah samping dibagi miring. Berarti sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping bagi theta yang ini adalah yang 4 meter, ya kan? Sisi miringnya tetap yang 5 meter. Kenapa yang 4 meter? Kalau kalian perhatikan di sini, ini kan memang di sampingnya ya. Jadi kayak si sisi 4 meter ini ikut membentuk si tetanya. Jadi kita akan punya cos tetanya adalah 4/5. Pokoknya yang namanya samping itu pasti dia ikut mengapit sudutnya gitu. Kalau yang sisi depan, dia nggak bersentuhan sama sekali sama sudutnya. Ini kan dia langsung nyebrang gini kan, baru bisa ketemu sisi yang depan. Oke, untuk yang soal ini, bentar deh. Tadi kita udah dapat nilai untuk apa aja nih? Ada F13 ya kan? F13 nanti akan sama dengan F31. Kita juga tadi udah nyari untuk F23. F23 benar. Sama dengan F32. Jadi besarnya sama tapi berlawanan arah gitu kan. Jadi di sini kita udah dapat nih sebenarnya F31 tadi kan sama dengan F13. Besarnya berapa tuh? 16/25G. Untuk untuk F32 besarnya sama dengan yang F23, yaitu sebesar G. Jadi untuk soal ini kita langsung kerjain aja pakai sigma F3 atau besar resultan gaya yang bekerja pada benda ketiga, ini akan sama dengan, sebenarnya harusnya ada ini ya, ini tanda mutlak yang artinya besar, bukan tanda mutlak gitu, yang menunjukkan besar resultan gaya gitu. Jadi kita kita menghitung nilainya aja gitu ya. Akar F31 ditambah F32 ditambah, kuadrat. 2 F31 F32 dikalikan cos theta sama dengan akar F31-nya 16/25 G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah 2 kali 16/25 G dikalikan dengan G dikalikan dengan cos theta-nya adalah, mana cos theta-nya tadi? 4/5. Kita akan peroleh akar. Oh ya, ini kan, ntar dulu deh. 625 G kuadrat ditambah G kuadrat ditambah berapa nih? 128/125 G kuadrat. Nanti coba kalian kerjain sendiri deh, bener nggak segini hasilnya gitu ya. Sama dengan akar, oh iya ini kan karena ada G kuadrat, berarti G kuadratnya bisa keluar, jadi G. Nanti dulu deh. 256, ini kalau kita samain penyebutnya ya berarti ya. 256/625 ditambah, biar jadi 1, ini kan 1 ya. 1 berarti 625/625 ditambah, ini kita kali 5. 640/625. Sehingga untuk sigma F3-nya, ini akan sama dengan akar, ini lupa G-nya. 1521 dibagi 625. Itu sama dengan akar 2,4 G. Nah, ini nanti kita akan peroleh sekitar 1,54 G. Kalau kita masukin nilai G-nya, ya kan, jadi nanti 1,54 kali 6,67 kali 10 pangkat min 11, itu kita nanti akan peroleh sekitar 1,038
3 kali 10 pangkat min 10 Newton. Ini untuk resultan gaya yang bekerja pada benda ketiga. Oh ya, ini juga kalian bisa tambahin tanda mutlak ya, biar lebih valid gitu. Oke. Nah, sampai sini dulu ya. Ini untuk tadi ingat ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Karena untuk segitiga yang sembarang itu caranya nanti beda lagi. Oke, sampai sini dulu ya.